Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas Good Corporate Governance atau yang biasa disingkat dengan GCG. Good Corporate Governance atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu indikator yang wajib kita ketahui sebelum memilih sebuah saham perusahaan. Ini bertujuan untuk menghindari resiko kerugian dalam berinvestasi saham seperti capital loss, perusahaannya bangkrut, atau delisting dari bursa. Kinerja suatu perusahaan sangat tergantung dengan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan tersebut. Jika tata kelola buruk, maka kinerja perusahaan akan buruk, yang akan berakibat kerugian dalam investasi. GCG adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. GCG dipercaya sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Praktik ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ada 5 indikator GCG. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat independensi, dan yang kelima kewajaran dan kesetaraan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah pedoman pokok dalam transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan oleh stakeholder. Informasi yang harus diungkap meliputi visi misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Semua kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder. Lalu indikator yang kedua adalah akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Berikut adalah pedoman pokok akuntabilitas, yaitu penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Kepastian adanya sistem pengadilan internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan serta memiliki sistem reward dan punishment.
Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Sekarang kita bahas indikator yang ketiga, yaitu tanggung jawab. Ini berarti bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Berikut adalah pedoman pokok untuk tanggung jawab. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Sekarang kita bahas indikator yang keempat, yaitu independensi. Independensi berarti bahwa untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Berikut adalah pedoman pokok untuk independensi. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest, dan segala pengaruh atau tekanan untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Sekarang kita bahas yang kelima, kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan. Berikut adalah pedoman pokok untuk kewajaran dan kesetaraan. Memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan sara, gender, dan kondisi fisik. Selain 5 indikator tadi, kita juga bisa melihat indikator GCG pada laporan keuangan. Ada 3 indikator pada laporan keuangan yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah dividen, yang kedua adalah net income flow, yang ketiga adalah transaksi afiliasi serta struktur perusahaan. Dividen. Dividen menjadi salah satu bentuk apresiasi perusahaan terhadap investornya yang loyal selama ini. Sehingga dengan adanya dividen ini bisa menjadi pertimbangan kita dalam membeli saham. Perusahaan yang secara konsisten membagikan dividen, tentu saja perusahaan yang memperhatikan kepentingan investornya. Ini merupakan contoh perusahaan dengan GCG yang baik. Namun bukan berarti perusahaan yang tak membagikan dividen itu pasti tidak baik. Jika alasan tidak membagi dividen karena menggunakan keuntungannya untuk modal dalam mengembangkan perusahaan, maka hal seperti ini bisa dimengerti. Indikator yang kedua adalah net income flow. Setelah perusahaan mendapatkan net income atau profit ataupun laba, uang tersebut dialokasikan kemana? Bisa saja terjadi pemborosan pada aset tetap, misalnya membeli mobil mewah, jet pribadi, hingga interior untuk kantor yang nilainya tidak masuk akal. Bisa juga net income tersebut dialokasikan ke piutang usaha yang tidak tertagih,
peningkatan persediaan ataupun piutang yang melebihi peningkatan penjualan perlu dicurigai, karena hal ini merupakan salah satu indikasi pemborosan pada perusahaan. Sekarang indikator yang ketiga yaitu transaksi afiliasi serta struktur perusahaan. Apabila banyak terjadi transaksi afiliasi pada perusahaan, hal ini tentu saja sangat mudah untuk menggelapkan uang milik perusahaan, sehingga wajib untuk kita telaah lebih dahulu sebelum membeli sahamnya. Selain itu, struktur organisasi perusahaan yang terlalu ribet sampai anak cucunya hingga 7 turunan juga bisa kita pertimbangkan lagi. Karena bisa jadi hal ini menjadi indikasi perusahaan tersebut main-main. Karena jika tak main-main, perusahaan tersebut pasti tak membuat ribet dengan seperti itu. Dan yang dijadikan penerusnya seharusnya pegawai yang sudah diseleksi dengan baik, bukan malah turunannya sendiri. Sekarang kita belajar dari kasus saham MYRX. Ini contoh kasus untuk perusahaan yang tidak menjalankan GCG. Saham dengan kode MYRX, ini nama perusahaannya adalah PT Hansen International Tbk, bergerak dalam bidang industri perdagangan umum, layanan, dan pengembangan. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1973. Aktivitas perusahaan saat ini hanya berinvestasi pada anak perusahaannya. Presiden Direktur MYRX Beni Cokro Saputro atau yang biasa dikenal dengan nama Bencok terkena kasus korupsi Jiwasraya dan mendapatkan hukuman seumur hidup. Akibatnya harga saham MYRX terjun bebas yang pada tahun 2018 berada pada level Rp150 dan pada tahun 2022 saham tersebut sudah disuspend oleh BII dan berada pada level 50 dan terancam delisting. Ini sangat merugikan investor. Yang kita bisa ambil kesimpulan dari kasus yang tadi, jadi kita bisa analogikan bahwa misalnya jika kita ingin berpergian menggunakan kendaraan umum seperti bis, kapal laut, kereta api, pesawat, dan lain-lain, sebagai penumpang kita ingin selamat sampai tujuan. Salah satu faktor keselamatan adalah perilaku sopir untuk bis, masinis di kereta, nakoda di kapal laut, dan pilot di pesawat. Jika berperilaku buruk seperti ugal-ugalan, tidak mematuhi aturan, dan lain-lain, maka kemungkinan kendaraan tersebut akan mengalami kecelakaan, sehingga kita tidak akan sampai tujuan dengan selamat. GCG bisa dianalogikan sebagai perilaku baik manajemen perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Jika kita melakukan investasi saham, pasti kita berharap mendapatkan keuntungan di kemudian hari dan bukan kerugian. Keuntungan hanya bisa didapat jika manajemen menjalankan GCG. Maka dalam berinvestasi, belilah saham perusahaan yang mempunyai GCG untuk mengurangi risiko kerugian dalam berinvestasi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.